Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku, sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan yang berarti, dan mudah-mudahan segala macam aktivitasnya dilancarkan, baik urusan sosial maupun urusan pribadi, urusan keluarga, urusan rezeki. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa urusan sahabatku semua. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan berbagi cara sharing atau berbagi cara bagaimana memilih biang atau babon berkualitas. Seperti kita tahu bahwasanya babon itu adalah faktor kunci keberhasilan peternak maupun boto. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, peternak akan berhasil ketika dia mempunyai cetakan atau babon yang berkualitas. Nanti keturunan-keturunannya, anak-anaknya ya akan berkualitas juga gitu. Nah, botoh juga sama. Artinya botoh itu kadang-kadang mudah susah mencari ayam berkualitas dari farm lain, dari peternak lain, apalagi dari botoh yang lain, karena memang namanya juga botoh ya, punya ayam bagus nggak mungkin dijual. Orang dia seneng adu ayam, gak mungkin dijual, kecuali dalam situasi yang kepepet, situasi yang masalah ekonomi lagi mendesak dan sebagainya. Tapi kalau masalah orang suka gitu ya, gak akanlah jual amunisinya gitu, gak akanlah jual pelurunya, kan gitu. Makanya ketika kita sebagai penghobi ayam botoh gitu ya, sangat kesulitan mendapatkan ayam-ayam yang berkualitas selain dari beternak sendiri atau bermitra ternak gitu ya. Nah, mempersingkat waktu, jadi ketika kita bicara masalah babon berkualitas, di situ jelas kalau menurut saya ada dua versi, yaitu babon unggul dan babon cetak. Sebagian besar peternak itu suka dengan babon cetak. Kalau saya sendiri senang banget dengan babon unggul. Nah, bagaimana sih ciri-ciri babon cetak dan babon unggul? Jadi gini, kalau menurut Expam, babon cetak adalah babon yang akan mewariskan genetika dari bapaknya, 90% genetika dari bapaknya untuk anak-anaknya nanti. Jadi baik dari tulangannya, karakternya, bahkan tampilan bulunya itu 90% diwariskan oleh bapaknya. Jadi kalau bapaknya mainnya kontrol, warnanya merah gitu ya, anak-anak si babon cetak ini juga dominan gitu ya, warnanya merah, terus tekniknya dominan kontrol, pukulnya seperti itu, bahkan tidak jarang juga mukanya mirip-mirip kayak gitu. Itu kalau babon cetak. Nah, kalau babon unggul itu babon yang akan mewariskan sifat itu dominan dari biangnya sendiri. Jadi pacak jelek pun kadang-kadang tidak terlalu berpengaruh, karena memang 90% sifat genetika dari anaknya tersebut, untuk anaknya tersebut diwariskan oleh dia sendiri. Nah, kalau menurut saya, ini keunggulan babon unggul ini ya, mau seperti apa ya, kita akan selalu punya anak-anak yang memang seperti induknya, yang kualitasnya bagus dan sebagainya. Lalu bagaimana menentukan babon unggul dan babon cetak? Nah, ini kalau kita peternak gitu ya, kita bicara sebagai peternak ya, kita bicara sebagai pangsa pasar nih. Nah, kita tentukan dulu kita sebenarnya senang yang tipe ayam apa nih. Nah, terus di daerah kita itu kebanyakan orang senang tipe-tipe ayam apa nih, baik ayam jenisnya, baik ayam BK klasiknya maupun gaya tarungnya gitu. Nah, kalau kita mau menjadi peternak spesialis jalu, ya kita harus cari biang unggul yang dari yang tipe jalu. Kalau kita mau jadi spesialis pukul, kita harus cari biang yang memang biang unggul yang spesialis pukul. Seperti itu. Setelah pangsa pasar sudah, kita tentukan dulu, misalkan gampang, kita akan bicara masalah spesialis jalu dulu.
Lalu bagaimana kriteria untuk kita mendapatkan biang unggul? Yang nomor satu yang jelas dan harus itu memang biang tersebut kita ambil dari terah yang unggul. Bapaknya yang punya mental juara yang bagus, bapaknya punya struktur tulangan yang bagus, terus bapaknya biang tersebut punya terah dari turun temurunnya memang bagus, menangan gitu. Terus biang tersebut dibesarkan oleh peternak yang memang punya manajemen kandang yang bagus. Artinya dari kecil biang tersebut terawat dengan baik, terus bisa besar normal, tidak pernah terkena penyakit. Itu akan mempengaruhi sekali terhadap produktivitas, terus mentalitas, terus ya penurunan sifat tadi itu dan sebagainya. Sampai di sini dimengerti ya. Artinya gini, biang harus dari punya terah yang bagus, punya silsilah keturunan bagus. Terus biang tersebut harus di tempat peternak yang memang punya manajemen perawatan yang baik. Terus selanjutnya ya itu ciri yang memang harus dan nggak bisa ditolak, nggak bisa dienggakkan ya, punya tulangan yang bagus, terus punya badan yang panjang, ngebotol itu, terus punya bulu yang mengkilap, terus punya muka yang panjang, terus punya patok yang bagus. Itu. Jadi intinya biang tersebut memang harus punya keturunan yang bagus, punya terawat dengan baik dari kecilnya, terus punya struktur tulangan yang bagus, terus punya naluri. Nah ini yang harus naluri menjadi seorang ibu yang baik. Jadi kalau menurut saya sendiri sih biang tersebut ketika memang dia babon tersebut ketika dia bertelur, dia itu aktif banget mencari makan, aktif banget menggemukkan badannya. Itu secara naluri itu sebagai persiapan ketika dia nanti mengasuh anak-anaknya. Itu si calon biang tersebut rajin bagaimana melindungi anaknya. Biangnya itu galak. Jadi ketika kita punya biang yang lagi ngangkrem galak, atau yang lagi nelor tuh galak terhadap ayam-ayam kecil dan sebagainya, itu biang bagus. Biang memang yang nanti akan bisa mengasuh anak-anaknya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi selain dari faktor keturunan tadi ya, biang tersebut harus agresif, aktif mencari makan. Karena memang tugas biang itu hanya bagaimana dia mampu bertelur dengan banyak dan mampu menjaga, melindungi anak-anaknya sampai besar nanti. Gak terasa ternyata sudah hampir 10 menit. Jadi gitu ya sobatku ya. Apabila nanti ada pertanyaan yang memang kurang jelas, kita bisa sharing lewat kolom komentar. Jadi mohon maaf juga kalau memang tidak langsung terbalas, karena memang saya selain di masalah dunia ayam juga punya aktivitas pekerjaan pokok yang mensupport ekonomi keluarga saya. Jadi kadang-kadang fokus di handphone, kadang-kadang tidak, dan itu mohon maaf. Terus untuk para senior juga mohon maaf banget, bukan maksud saya untuk menggurui. Saya di sini hanya berbagi atau sharing menurut pengalaman dan analisa saya selama hobi di dunia ayam laga. Sekali lagi mohon maaf, bukan untuk menggurui, ini hanya sharing. Dan sekali lagi ketika ada yang perlu didiskusikan silahkan ngobrol di kolom komentar. Mohon maaf kalau telat balasnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.